warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini anak-anak ibu sehat semua, tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran daring hari ini. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Suharti Trilestari. Kembali kita akan belajar mata pelajaran geografi pada hari ini, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Kita masih berada di bab 1, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 3 pertemuan yang telah lalu membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi yang keempat, yaitu tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi kita yang keempat ini, Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Silahkan disimak, disiapkan alat tulisnya, dicatat materi yang penting. Anak-anak bisa kalian simak, perhatikan gambar berikut tentang aktivitas nelayan yang menggelar hasil tangkapannya di tepi laut. Sangat melimpah hasil tangkapan yang tampak pada gambar ini. Gambar yang kedua, gambar apa ya? Nah, betul sekali. Gambar yang kedua menunjukkan tentang keindahan alam dasar laut. Di situ ada ikan hias yang beraneka warna, ada terumbu karangnya. Jika laut kita bersih, bebas dari pencemaran, maka ikan-ikan yang cantik ini akan menjadi pemandangan yang indah. Jadi surganya para penyelam untuk menikmatinya. Terumbu karangnya juga utuh, tidak mengalami kerusakan. Gambar yang ketiga, ya, gambar apa? Putih seperti salju. Inilah garam. Ya, garam penting sekali dalam kehidupan kita untuk menunjang kesehatan. Di sini ada aktivitas petani tambak garam. Oke, gambar yang keempat, yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar potensi sumber daya kelautan juga, yaitu tentang rumput laut. Rumput laut banyak sekali manfaatnya. Di samping untuk barang konsumsi, bisa kita jadikan aneka macam makanan, bisa juga untuk bahan kosmetik atau bahkan obat. Baiklah, dari beberapa gambar yang sudah ditayangkan tadi, itu sebagai pendahuluan untuk menuju ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita sampai pada materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi kelautan Indonesia itu yang pertama, perairan kita, laut kita memiliki potensi sumber daya perikanan. Yang kedua, pariwisata bahari. Baiklah, potensi yang pertama adalah sumber daya perikanan. Kalian bisa baca di situ, dipaparkan
sekitar 37% atau sekitar 2000 jenis spesies ikan yang ada di dunia ternyata terdapat di Indonesia baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu antara lain berupa ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, kerapu, dan ikan hias. Indonesia memiliki keragaman jenis ikan di dunia. Dari jumlah spesies tersebut, peluang budidaya laut yang sangat besar di Indonesia yaitu budidaya ikan konsumsi pada jaring apung untuk jenis ikan kerapu, nila, dan kakap. Yang kedua adalah tambak payo yang khusus untuk pembudidayaan bandeng dan udang. Kemudian ada lagi Crustacea, itu jenisnya berupa udang, lobster, kepiting, 3 itu ya. Kemudian masih ada lagi tripang, kerang untuk konsumsi, dan tadi sudah disebutkan di atas adalah ikan hias. Potensi budidaya laut Indonesia sekitar 4,58 juta hektar lahan potensial, namun baru dimanfaatkan sekitar 2%. Oke, anak-anak. Potensi besar laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan laut, Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Coba kalian amati di situ ditayangkan dalam tayangan ini. Pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata itu ada di perairan Indonesia. Kita punya garis pantai terpanjang kedua dimiliki oleh Indonesia di dunia. Yang pertama adalah Kanada, terpanjang garis pantainya. Kemudian kita urutan kedua Indonesia, dan yang ketiga Greenland atau Greenlandia. Di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki banyak laut, selat, dikelilingi oleh laut. Ada beberapa tempat daerah penangkapan ikan. Ikan memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Sekitar 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Nah, anak-anak, kalian yang dulu tidak suka ikan, silahkan mulai sekarang gemar makan ikan. Nah, ikan penting sekali untuk kesehatan tubuh kita, bahkan untuk kecerdasan. Kandungan proteinnya sangat tinggi. Kita lanjut. Di sana judulnya jelas sekali ya. Indonesia surga perikanan dunia. Kenapa ya kok disebut surga perikanan dunia? Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan, tangkap, dan budidaya. Bahkan beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas di dunia. Ya, kita merasa bangga dengan potensi kelautan kita. Untuk rumput laut dan tuna, tongkol, cakalang ternyata
produksi kita terbesar di dunia. Kemudian untuk udang, kepiting, dan rajungan itu kita berada pada urutan kedua. Kita wajib bersyukur atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita bangsa Indonesia dengan potensi sumber daya alam laut yang melimpah ini. Baiklah. Faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, belum kuat dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, masih tingginya pencurian ikan. 3, pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. 4, pembangunan infrastruktur kelautan masih tertinggal. 5, jumlah industri perkapalan masih sedikit. 6, armada kapal penangkapan ikan masih sederhana. Nah, itulah yang mengakibatkan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia belum optimal. Next. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari potensi sumber daya kelautan Indonesia yang pertama, yaitu di bidang sumber daya perikanan. Kita sambung, potensi yang kedua adalah pariwisata bahari. Indonesia merupakan kawasan wisata bahari yang sangat potensial di Asia, bahkan di dunia. Pariwisata bahari harus mendapat prioritas utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang wilayahnya mayoritas berupa perairan, maka pemanfaatan sumber daya kelautan itu harus ditingkatkan, harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga mendatangkan bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana seperti jasa yang dikelola secara komersial, objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dan pariwisata bahari, yaitu wisata alam pantai, pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, wisata olahraga. Sumber daya hayati bahari sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata bahari. Contohnya adanya terumbu karang, ikan hias, hutan mangrove yang sangat indah, dan berbagai keunikan serta keindahan bentang alam pesisir, pasir putihnya, pantai bertebing terjal, dan juga pantai berbatu-batu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia memiliki pantai-pantai yang indah. Next. Bidang usaha pariwisata bahari meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pertemuan, perjalanan, konferensi, pameran. Kemudian jasa transportasi pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, informasi pariwisata, konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan tidak kalah pentingnya dengan adanya spa. Next. Program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia. Yang pertama, menyusun standar usaha wisata bahari. 2, meningkatkan pelayanan usaha wisata bahari. 3, meningkatkan iklim investasi wisata bahari.
4. Kemitraan usaha pariwisata bahari. 5. Mengembangkan jalur dan titik labuh kapal wisata. Dan yang terakhir, sertifikasi usaha pariwisata bahari. Baiklah anak-anak, negara kita Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah, yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Di dalam upaya pengembangan negara maritim, Indonesia harus mengacu pada peraturan internasional yang memungkinkan untuk memperoleh sumber daya alam laut lebih banyak. Dengan meningkatkan kekuatan armada laut untuk dapat menguasai pelayaran dan menciptakan keamanan laut, sehingga kapal-kapal Indonesia dapat melakukan pelayaran internasional dengan aman. Mengingat negara kita sebagai negara kepulauan, maka pembangunan pelabuhan itu sangat penting dan diprioritaskan, yang bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi di seluruh kepulauan maupun alur laut kepulauan Indonesia. Baiklah anak-anak, pengelolaan wilayah Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia sampai saat ini mengalami kesulitan dalam mengelola potensi yang ada karena luasnya perairan wilayah Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan kita, maka akan memakan banyak biaya atau modal, sehingga diperlukan dalam pengelolaan wilayah Indonesia diperlukan sinergitas dari semua pihak, dari pihak politik, dari pihak militer, kemudian pengelolaan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan tadi militer. Contohnya di bidang militer apa? Meningkatkan kemampuan kemaritiman Indonesia, mulai dari masyarakat sampai pihak keamanan, yaitu angkatan lautnya. Di bidang ekonomi apa contohnya? Mengoptimalisasikan para nelayan di dalam menangkap ikan. Di bidang sosial apa? Diadakan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baiklah anak-anak, materi kita tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia sudah sampai pada bagian akhir. Kita di dalam pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia itu terdapat beberapa faktor yang mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati di perairan kita. Apa saja faktor-faktor yang bisa mengancam kelestarian sumber daya laut kita? Antara lain, yang pertama, pemanfaatan sumber daya laut secara berlebihan, atau
atau sering dikatakan over exploitation. Kedua, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya apa? Menangkap ikan dengan cara setrum, menangkap ikan dengan cara dibom. Nah, itu tentu tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan dan degradasi fisik habitat. Ini merupakan faktor alam yang bisa mengancam kelestarian sumber daya laut kita. Yang berikutnya adalah pencemaran. Pencemaran yang dilakukan manusia berarti bisa dicegah agar sumber daya laut kita tetap aman dalam kondisi potensi bagus, bisa menunjang kehidupan. Yang berikutnya, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya. Nah, ini tentunya menyalahi karena harusnya itu kawasan hutan lindung tetapi dialihfungsikan. Itu juga akan mengancam kelestarian sumber daya laut kita. Yang terakhir, perubahan iklim global dan bencana alam dapat mengancam kelestarian juga. Untuk materi kita bab 1 sudah selesai sampai di sini. Kita pada pertemuan keempat ini sudah menyelesaikan materi bab 1 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita menjadi jalur pelayaran internasional, jalur perdagangan internasional, sehingga bisa mendatangkan dampak positif maupun negatif, yang semuanya bisa kita maknai, kita syukuri, kita ambil dampak positifnya. Silahkan dibaca kembali materi-materi yang telah lalu yang kita pelajari mulai pertemuan 1, 2, 3 sampai ke 4 hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian atau katakanlah ulangan harian. Tolong disiapkan. Semoga hasilnya baik. Ibu akhiri proses pembelajaran daring pada hari ini. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kalian semua.